Hey guys, welcome to Daily Screen. Multiverse, kata ini menjadi sangat populer di dunia modern saat ini. Sederet sineas dan juga rumah produksi sudah berani mengangkat tema ini ke dalam film-film garapan mereka. Series Loki di season pertamanya bahkan secara resmi membuka eksistensi multiverse di MCU fase keempat ini. So sekarang, mungkin nama MCU sendiri sudah tidak relevan lagi untuk MCU fase 4 ke depan. Sepertinya nama yang paling tepat bagi MCU yang sekarang tentu saja MCM atau Marvel Cinematic Multiverse. Sementara itu, DCU dan juga Warner Bros yang belum mampu mengejar laju pesaingnya, sebenarnya sudah lebih dulu mengangkat tema ini ke dalam series-seriesnya. Buat kalian yang menyaksikan Arrowverse, pasti sudah sangat akrab dengan namanya Multiverse. Tapi sebelum kita menganalisa teori multiverse baik dari Marvel ataupun DC, kita akan membahas teori multiverse ini menurut sains. So mungkin buat teman-teman yang mau ngopi silakan kalian ambil kopi dulu karena memang ini akan menjadi perjalanan yang sangat rumit. Kalau kalian sudah siap dengan konten berat kita kali ini, mari langsung saja kita ke pembahasannya. Multiverse adalah singkatan dari multi-universe atau dalam bahasa Indonesia sebagai semesta jamak. Istilah multiverse sendiri diciptakan oleh filsuf Amerika William James pada tahun 1895 untuk merujuk pada makna moral yang membingungkan dari fenomena alam dan juga kemungkinan melibatkan alam semesta lainnya. Konsep dunia paralel ini telah dibicarakan sejak awal dekade 1960 oleh sebagian besar penggemar film science fiction. Dengan matematika, teori ini mengatakan bahwa banyak kemungkinan dari situasi yang telah terjadi. Misalnya, jika seorang berbelok ke arah kiri dari persimpangan jalan, maka semesta lain kemungkinan akan memunculkan orang tersebut berbelok ke arah kanan atau kemungkinan diam di tempat. Nah, konsep ini mungkin relevan dengan salah satu film yang berjudul Enemy pada tahun 2013 yang mempertemukan tokoh utama dengan orang yang sangat mirip dengannya yang melakukan berbagai aktivitas. Ahli fisika Dr. Michio Kaku menganalogikan keberadaan parallel universe. Nah, konsep parallel universe bagi kita seperti adanya sebuah daerah luar dari kolam bagi seorang ikan gurami yang tinggal dalam sebuah kolam. Ikan gurami ini tidak bisa melihat daerah luar kolam karena memang keterbatasan teknologi yang ia miliki. Demikian juga dengan manusia, belum bisa melihat alam semesta lainnya. Meski ikan gurami tidak bisa melihat kehidupan lain di luar kolam, tapi dia bisa tahu ada kehidupan lain dari getaran yang ia rasakan melalui gelombang di permukaan air kolam akibat tetesan air hujan. Nah, getaran yang dirasakan ikan gurami itu adalah sebuah gravitasi dan juga cahaya dari alam semesta lain. Dasar teori parallel universe adalah sebuah ketidakterbatasan jagat raya yang melahirkan adanya kemungkinan alam semesta lain. Hingga saat ini, diperkirakan ada sekitar 200 miliar galaksi di jagat raya. Dalam setiap galaksi, bisa terdapat sekitar 100 hingga 400 miliar bintang. Jadi, bukan tidak mungkin jika selain di galaksi yang kita tinggali ini, ada sebuah kehidupan yang juga sedang berlangsung. Sebelum kita membuat video ini, Daily Screen memang sempat merangkum beberapa teori sains mengenai keberadaan dunia paralel ini guys. Setidaknya, ada sekitar 5 gagasan penting mengenai hal ini. Menurut beberapa ahli, semesta jamak ini memiliki banyak istilah dan juga konsep mereka masing-masing. Yang pertama ada Bubble Universe. Bubble Universe ini adalah sebuah gagasan atau pandangan unik tentang alam semesta. Menurut Life Science, pandangan ini dibuat untuk mendamaikan sekaligus menjadi jalan tengah antara teori string dan juga realitas energi gelap. Secara sederhana, teori ini merupakan gabungan antara relativitas umum milik Albert Einstein dengan mekanika kuantum. Teori string inilah yang menjadi landasan berpikir bagi teori segala sesuatu yang pernah dicetuskan oleh Stephen Hawking. Di dalam konsep bubble universe ini, alam semesta dianggap banyak dan juga berkelompok. Keberadaan dari universe ini juga terdapat dalam sebuah balon-balon layaknya gelembung yang menampung triliunan galaksi. Setelah bubble universe, ada konsep yang disebut dengan mathematical universe. Kalau di antara kalian mungkin sangat bingung memahami apa itu bubble universe, maka kalian juga akan dibuat lebih bingung lagi dengan konsep mathematical universe. Secara sederhana, di alam semesta mana angka tersebut. Mark Tegmark juga beranggapan bahwa entah di suatu tempat di luar jangkauan manusia, ada sebuah dimensi alam semesta yang sama dengan alam semesta kita. Namun, memang dimensi tersebut berbeda secara hitungan matematis. Seorang Mark Tegmark juga sangat percaya dengan keberadaan multiverse, meskipun masih mustahil untuk dibuktikan hingga saat ini. Di konsep selanjutnya ada Infinite Universe. Secara sederhana, dengan gagasan ataupun hipotesis ini, seseorang bisa melihat dirinya sendiri di zona dimensi yang berbeda. Keberadaan dari alam semesta pun demikian.
Keberadaannya dianggap tidak terbatas jumlahnya dan itu berlaku dalam waktu yang terus-menerus secara konstan. Namun memang gagasan ataupun hipotesis ini juga sering dipatahkan oleh pendapat ilmuwan lainnya. Menurut pengukuran yang dilakukan oleh banyak ilmuwan di dunia, ditemukan sebuah fakta bahwa alam semesta sebenarnya bukanlah zona tanpa batas. Meskipun sangat luas, alam semesta dianggap masih terbatas dan tidak abadi. Konsep yang selanjutnya ada yang disebut dengan Daughter Universe. Daughter Universe merupakan teori tentang alam semesta yang jamak. Bahkan, dalam teori ini manusia tidaklah sendirian. Ada banyak sekali jenis manusia lainnya di dimensi yang berbeda dengan dimensi alam semesta kita ini, guys. Awalnya, hipotesis ini dikemukakan oleh ilmuwan bernama Hugh Everett pada tahun 1950-an. Dalam pandangannya, alam semesta yang terbentuk sekitar 13,8 miliar tahun lalu ini ternyata memiliki banyak salinan. Nyatanya, memang gagasan dari Everett ini juga sulit dibantah. Sudah beberapa dekade ini, masih belum ada yang mematahkan gagasan yang dianggap absurd ini. Bahkan, beberapa pandangan yang pernah dicetuskan oleh ilmuwan seperti Stephen Hawking justru menyeratkan bahwa alam semesta kita ini memang jamak ataupun banyak. Beralih ke konsep selanjutnya, ada lagi universe yang disebut dengan parallel universe. Parallel universe adalah sebuah pemahaman yang menyatakan bahwa alam semesta itu memiliki jumlah lebih dari satu, entah itu jamak ataupun tidak terbatas. Tapi kalau ini benar, maka teori ini tentu saja sejalan dengan teori inflasi. Parallel universe menganggap bahwa alam semesta itu abadi dan terus mengembang tanpa batasan waktu. Jika memang alam semesta itu abadi, maka dimungkinkan kelahiran-kelahiran gelembung alam semesta yang baru. Itulah tadi 5 konsep multiverse yang pernah dicetuskan oleh para ahli. Dan sekarang, mari kita bahas bagaimana konsep multiverse yang diadaptasi oleh Marvel dan juga DC. Konsep multiverse memang tidak bisa dipisahkan dari kata time travel. Menjelajah waktu, secara teori bisa membuka portal dan kemungkinan realitas yang bercabang. Inilah kenapa Marvel dan juga DC sama-sama mengawali konsep multiverse mereka dengan time travel. DC sendiri mengedepankan konsep paradoks dari time travel mereka. Semua itu tentu saja bermula dari salah satu kemampuan dari seorang The Flash. Baik di komik, film animasi, maupun ke seriesnya, The Flash melakukan time travel untuk mencegah kematian dari ibunya. Imbas dari perbuatannya inilah yang kita kenal sekarang sebagai Flashpoint Paradox. Seorang Barry Allen berhasil mencegah kematian ibunya, namun tentu saja membuat realita berbeda untuk orang lain. Dalam cerita salah satu animasi DC, pernah diceritakan kalau Bruce Wayne bukanlah Batman, melainkan yang menjadi Batman adalah ayahnya Bruce Wayne, yaitu seorang Thomas Wayne. Untuk kisah awalnya, justru Bruce Wayne lah yang tewas dalam peristiwa penembakan yang terjadi di dekat bioskop. Televisi CW mengadaptasi ini dengan sedikit perbedaan. Karakter yang berubah takdirnya karena Flashpoint Paradox ini tentu saja seorang Cisco Raymond, John Diggle, dan juga Wally West. Cisco di sini harus menerima takdir baru ketika saudarinya meninggal. Untuk John Diggle kemudian memiliki seorang anak laki-laki, di mana sebelumnya dia memiliki anak perempuan. Sementara untuk Wally West mendapatkan kekuatan super speed dan menjadi Kid Flash. Tapi tentu saja Flashpoint itu juga melahirkan banyak metahuman baru yang menjadi villain dari seorang Barry Allen. Super speed yang dimiliki Barry Allen mampu menembus portal ke universe lain. Nah inilah yang terjadi ketika Barry Allen secara tidak sengaja menembus portal ke universe Supergirl. Atau dalam kisah lain, ketika Zoom datang ke Earth 2 dan menjadi super villain setelah Barry Allen menghentikan Singularity dengan super speednya yang lalu. Lalu dalam kasus lain, ada juga pasukan Nazi dari Earth X yang menginvasi universe para superhero DC. Di mana villain-villain itu juga adalah kembaran dari karakter-karakter superhero dengan watak sebaliknya. Bahkan dalam universe lain juga ada sosok Supergirl dan juga Green Arrow yang sangat jahat. Semua hal itu tadi tentu saja mengadaptasi konsep multiverse di mana di dimensi lain ada sosok dari kita yang melakukan hal sebaliknya. Dengan dasar super speed dan juga time travel untuk membuka portal universe, konsep DC sepertinya cukup masuk akal. Menurut para ahli, time travel menjadi mungkin dilakukan jika seseorang memiliki kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. The Flash adalah karakter yang memiliki kecepatan itu, guys. Maka, time travel dan dimensi lengkung akibat paradoks di series The Flash cukup masuk akal. Sementara itu, Marvel pesaingnya juga datang dengan konsep yang berbeda. Cikal bakal multiverse dari Marvel dimulai dari peristiwa Avengers Endgame. Inilah kali pertama Marvel memperkenalkan time travel. Sekarang mari kita lihat perbedaannya. Konsep time travel DC sesederhananya seperti ini. Jika seseorang kembali ke masa lalu untuk mengubah keadaan, maka situasi di masa depan juga ikut berubah. Nah ternyata Marvel tidak mengadopsi teori seperti ini.
Di sebuah scene, Profesor Hulk juga menjelaskan bahwa saat melakukan time travel ke masa lalu, maka masa lalu tersebut akan menjadi masa depan kita, dan masa depan akan menjadi masa lalu kita. Hal ini dijelaskan untuk membantah teori Rhodey dan juga Scott Lang. Kedua karakter ini beranggapan bahwa untuk membunuh Thanos, kita cukup kembali ke masa lalu ketika Thanos masih kecil dan lemah, lalu kemudian membunuhnya. Referensi ini mereka dapatkan dari film-film bertema time travel seperti Back to Future dan juga Hot Tub Time Machine. Kemudian melalui series Loki lah, Marvel kemudian mereveal bagaimana mereka menerjemahkan konsep multiverse ke dalam proyek-proyek mereka nanti. Multiverse Marvel akhirnya muncul setelah timeline bercabang. Hal ini disebabkan oleh sebuah kejadian yang disebut sebagai Nexus Event. Hingga saat ini perdebatan para fans Marvel dan juga DC semakin hebat mengenai konsep time travel dan juga multiverse mana yang paling masuk akal. Tapi sebelum kalian lebih jauh berdebat, sebaiknya memang kita harus lihat dulu benang merah dari konsep yang diterapkan. Meski konsep time travel mereka berbeda, sebenarnya Marvel dan juga DC memiliki beberapa kesamaan guys. Kesamaan yang paling jelas tentu saja dari segi efeknya. Baik Marvel ataupun DC sama-sama menjelaskan bahwa sematang apapun rencananya, time travel akan selalu berdampak buruk bagi masa sekarang dan juga masa depan. Kalau DC memperlihatkan paradoks dan berubahnya takdir beberapa karakter akibat perbuatan Barry Allen, Marvel juga melakukan hal yang sama. Meski dengan teknologi dan juga perhitungan yang matang oleh Tony Stark, time travel para Avengers tetap mengakibatkan malapetaka. Thanos dari masa lalu berhasil menembus portal dan masuk ke universe utama. Bahkan kali ini, Thanos datang dengan pasukan penuh menghajar Avengers habis-habisan. Lebih parahnya lagi, Natasha Romanoff dan juga Tony Stark harus menjadi korban dalam usaha mereka. Namun celah ini juga berhasil dikembangkan oleh Marvel untuk menghidupkan karakter Loki lagi. Karena cabang timeline yang diakibatkan time travel para Avengers, Loki dari timeline New York berhasil eksis dan bertemu dengan banyak variannya sendiri. Puncaknya, penghalang antar universe satu dengan universe lainnya kini sudah tidak ada lagi. Hal ini kemudian menimbulkan kekacauan luar biasa di multiverse Marvel. Selanjutnya, kekacauan ini akan menjadi PR berat bagi Doctor Strange. Secara keseluruhan, kesamaan keduanya adalah eksistensi dari multiverse itu sendiri. DC dan juga Marvel sama-sama mengkonfirmasi bahwa multiverse sebenarnya sudah eksis sejak dulu kala. Hanya saja, ada pembatas antar universe yang membuat semua universe ini tidak bisa bertemu. Kalau kalian semuanya jeli, He Who Remains ini menjelaskan bahwa dia sudah lelah menjaga Sacred Timeline. Kemudian dia mendirikan TVA untuk mencegah perang multiverse. Artinya multiverse di Marvel memang sejak dulu sudah eksis. Sementara untuk DC, eksistensi multiverse mereka di-reveal oleh Harrison Wells melalui event crossover Crisis on Earth X. Sebelumnya, Supergirl menyebutkan bahwa ada 52 bumi di multiverse yang ia ketahui. Tapi kemudian Harrison Wells menyebutkan bahwa ada 53 bumi yang dinamakan Earth X. Di universe ini, beberapa karakter superior DC yang kita kenal adalah sosok yang sangat jahat. Artinya, Supergirl dan juga Harrison Wells punya pengetahuan tentang multiverse. Nah, dengan fakta itu, bisa kita simpulkan bahwa multiverse juga sudah eksis sejak lama di DC. Tapi terlepas dari apapun itu, teori multiverse belum bisa dibuktikan secara ilmiah guys. Meskipun ada banyak sekali video yang beredar tentang manusia dari universe lain, tapi tetap saja itu belum cukup membuktikan bahwa multiverse memang benar-benar ada. Tapi kalau kalian memiliki pandangan yang berbeda, atau kalian meyakini teori konspirasi mengenai multiverse, silakan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, sejauh ini hanya itu penjelasan kita terkait apa itu multiverse baik di dunia nyata ataupun di dunia perfilman seperti Marvel dan juga DC. Kedepannya tentu saja kita akan membahas banyak sekali tentang multiverse, so tunggu saja hanya di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Delis kalian mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan jaga kesehatan kalian.